peralatan yang ditakuti dari Iran, tapi dia ingin menguasai Selat Hormuz. Oke, berarti perang total ini akan menutup segala upaya negosiasi dengan Amerika berarti? Ya, itu kan perang total dalam berupa statement politik gitu. Tapi di bawah kita yakin negosiasi tetap akan berjalan dan sedang berjalan gitu. Presiden Iran secara resmi mengumumkan perang total skala penuh melawan Amerika Serikat. Eskalasi ini terjadi setelah runtuhnya gencatan senjata yang memicu puncak ketegangan. Gelombang serangan antara Amerika Serikat dengan Iran pun semakin mengganas dan meluas. Lantas bagaimana perkembangan terbaru di medan konflik dan apa dampaknya bagi stabilitas global? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد اینکه این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره. خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید. آمریکایی‌ها با برجسته کردن موضوع میناب I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melambangkan kemampuan militer mereka.
Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Saudi yang mencoba melintasi perairan Oman. Beredar video di media sosial, salah satu kapal komersial milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari Ukaimto, ruang mesin sebuah kapal terbakar di 8 mil barat laut Khumzar, Oman. Dugaan sementara kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Belum ada pernyataan langsung baik dari Arab Saudi maupun Iran, namun serangan ini terjadi tepat 1 jam setelah Houthi memperlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando dan rudal kendali. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 Operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar, Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IARGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringkat dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran. Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Teheran telah menerima usulan dari para mediator mengenai negosiasi dengan Washington setelah eskalasi terbaru dalam konflik dengan AS. Melalui Kemenlu, Iran menyatakan bahwa kesepakatan hanyalah tinta di atas kertas tanpa adanya komitmen. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد این که این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره، خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید، آمریکایی ها با برجسته کردن موضوع میناب در صدد الغای این پیام هستند که گویا هر جنایت دیگری که در 40 روز و بعد در همین ایام صورت گرفته حتما قانونی بوده. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran atas perilaku Teheran di Selat Hormuz. Namun Amerika menegaskan terbuka kembali untuk diplomasi dengan Iran. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Well, they're not complying with it. I mean, the Straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack,
free of all the things they're doing against these ships. So they can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it open. Sirene meraung di kota Amman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke dua lokasi tersebut. Ancaman perang total digaungkan kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika. Lantas apakah perang total ini akan terbukti jika benar terjadi? Lalu apa dampak dahsyat yang akan terjadi ke depannya? Sudah hadir di studio pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin serta peneliti geopolitik Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak Sila. Senang di sini. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung di The Prime Show. Kita ke Pak Tabrani. Pak Tabrani, Presiden Iran maksud kami ini mengumumkan akan perang total. Mungkinkah itu akan terjadi benar-benar perang total melawan Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat kan posisi Iran secara dalam eskalasi politik dalam beberapa minggu terakhir ini kan terdesak dia. Maka pilihannya ya perang total. Kalau dia tidak perang total, lalu alternatif yang mau dia pilih apa gitu. Karena sekarang serangan Amerika yang membombardir, kalau sebelumnya kan hanya sekitar di Selat Hormuz gitu. Sekarang dia sudah masuk ke ke Bandar Abbas, kemudian masuk jauh ke daratan Iran gitu. Kemudian yang kedua, Amerika juga sekarang sedang memainkan bagaimana suku Kurdi di dalam Iran itu untuk memberontak gitu. Karena itu dipersenjatai. Nah, berarti ini bukan hanya pernyataan politik ya, tapi juga yang mewakili semua rakyat Iran gitu untuk melakukan perang total ini menurut ya, Pak pilihan lain apa? Kan tidak ada pilihan sudah. Kalau dia perangnya masih terbatas ya dia siap-siap untuk jatuh dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama gitu. Karena Amerika dalam semenjak tanggal 10 kalau tidak salah 10 Juli ini masih menyerang Iran gitu. Karena kalau kita lihat ya kalau tidak ada perang total, maka Iran akan kehilangan segalanya. Karena yang dituju oleh Amerika sekarang ini, buat sementara itu dia bukan mau membongkar senjata senjata nuklir atau peralatan yang ditakuti dari Iran, tapi dia ingin menguasai Selat Hormuz. Oke, berarti perang total ini akan menutup segala upaya negosiasi dengan Amerika berarti? Ya, itu kan perang total dalam statement politik gitu. Tapi di bawah kita yakin negosiasi tetap akan berjalan dan sedang berjalan gitu. Tapi dilihat sekarang ya Iran nampaknya harus menggunakan bahasa itu karena selain itu nggak ada alternatif. Karena kita lihat pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di mana, di Dubai, Uni Emirat Arab kan, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain dan terakhir di Yordan ikutan dihajar oleh rudal-rudal dari Iran gitu. Itu yang kita lihat gitu. Oke, Mbak Aisyah, menurut Mbak Aisyah, pengumuman perang total ini akankah menutup benar-benar jalur damai atau negosiasi damai antara Amerika dengan Iran? Ya, pertama kita harus lihat definisi dari perang total ini kan mengacu ke penggunaan seluruh elemen di dalam bernegara, termasuk diantaranya adalah ekonomi. Lalu kita bicara juga tentang misalnya masyarakat ya, persepsi, psikologis, resources dan masih banyak lagi. Dan saya kira selama ini apa yang dilakukan oleh Iran ini baru perang terbatas, betul. Nah, tetapi permasalahannya kalau sudah ada ya kalimat perang total berarti ini secara menyeluruh mereka akan menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk digunakan sebagai perang, khususnya untuk industri-industri yang sifatnya itu dual function. Misalnya saja industri makanan, pangan ya, industri sipil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi semuanya itu akan dikerahkan untuk keperluan perang. Nah, yang menarik kita lihat di sini, sebenarnya perjanjian di tanggal 19 Juni kemarin itu secara ide masih mengambang. Ya, dalam artian sebenarnya dua negara ini masih menginginkan adanya perundingan di antara Amerika Serikat dan Iran. Dan saya rasa seluruh negara di dunia ini menginginkan damai, kecuali Israel. Ya, nah
tetapi permasalahannya setelah terjadi kemudian eskalasi yang dimulai dengan kemudian perbedaan pendapat ya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait kemudian pasal kelima dari MOU tersebut, saya kira sekarang kedua negara itu sudah kembali terjebak di dalam yang namanya escalation trap. Akhirnya apa? Secara operasional MOU yang ditandatangan tersebut ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi eskalasinya terus menaiki tangga eskalasi, meskipun sebenarnya kedua negara ingin sekali untuk melanjutkan diplomasi. Nah, saya kira sebenarnya yang perlu diwaspadai di sini ini adalah sebenarnya perbedaan pendapat di dalam negara domestik, baik itu di dalam Iran maupun di dalam Amerika Serikat sendiri. Kita lihat sebenarnya di Amerika Serikat dari segi Kongres ini mendukung sekali untuk menghentikan perang, dibuktikan dengan ditandatangannya War Power Resolution kemarin. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat Donald Trump ini kan masih didukung oleh politisi hawkish Amerika, terutama sponsor-sponsor politiknya yang masih sangat dekat dengan Zionis Israel di sana. Ini menyebabkan sebenarnya Donald Trump ini perlu mengambil sebuah posisi yang win-win solution, di mana dia harus mengamankan sebenarnya kemenangan simbolik yang bisa diklaim sebagai hasil dari perang ini ke publik Amerika Serikat. Jangan sampai legacy yang kemudian dimiliki oleh Donald Trump itu dikenal sebagai seorang presiden yang tidak bisa menyelesaikan perang yang dimulainya. Oke, baik. Tapi bagaimana kekuatan Iran untuk jor-joran ini melawan Amerika? Jangan dijawab dulu, Mbak Isa, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana, tetaplah di The Prime Show.